Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Yesbis tercinta, saya ingin berbincang di sore hari ini, mengingatkan diri saya sendiri dan juga semoga sahabat Yesbis juga kembali mengingat. Mari kita jawab bersama tentang pertanyaan. Benarkah bahwa kita jauh-jauh hari sebelum terlahir ke dunia ini sudah terikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat Yesbis tercinta, keterikatan kita dengan perjanjian bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jelas terjadi. Dan tidak ada satu rasul pun kecuali mengingatkan janji itu kepada umatnya. Dan itu dibenarkan dalam Al-Quran. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, pada Rasul menyerumu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu? Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjianmu jika kamu orang yang beriman. Ini adalah pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 8. Maka di hari yang ke-9 bulan Ramadan ini, saya ingin mengingatkan dan berpesan pada diri saya sendiri juga para sahabat Yesbis dimanapun saat ini berada. Marilah kita renungkan perjanjian kita kepada Allah. Selanjutnya kita bertanya sahabat Yesbis, kapan perjanjian itu kita lakukan? Sahabat Yesbis, setelah kakek moyang manusia Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan, disitulah kita akan terlahir di bumi ini. Lihat misalnya sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Lamma khalaqallahu Adam masaha dhahrahu fasaqata min dhahrihi kullu nasmatin huwa khaliquha min dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah wa ja'ala baina aynai kulli insan minhum wabisan min nur thumma aradahum ala Adam faqala ay rabbi man haula qala haula'i dzurriyyatuk." Sewaktu menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggungnya. Begitu diusap, berjatuhanlah dari punggungnya setiap jiwa keturunan yang akan diciptakan Allah dari Adam alaihissalam hingga hari kiamat. Kemudian di antara kedua mata setiap manusia dari keturunannya, Allah menjadikan cahaya yang bersinar. Selanjutnya mereka disodorkan kepada Adam. Dan Adam pun bertanya, "Wahai Tuhan, siapakah mereka itu yang berjatuhan dari punggungku?" Allah memberikan jawaban, "Mereka adalah keturunanmu, wahai Adam." Sahabat Yesbis tercinta, pada saat seluruh calon keturunan Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari punggung Allah, lalu Allah mengambil janji dan sumpah setia kepada mereka. Allah berfirman misalnya dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 itu, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim
Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi, tulang rusuk mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari jiwa mereka, sehingga tidak ada hari kiamat sebelum semua keturunan yang telah diambil sumpah dan kesaksian itu terlahir di dunia. Ini menunjukkan, sahabat Yesus, bahwa ketika Allah telah mengusap punggung Nabi Adam dan semua rontok keturunan Adam dan bergumpal lalu disodorkan kepada Adam, dan Adam pun kaget bertanya kepada Allah, siapakah mereka ini ya Allah? Maka Allah menjawab, itu adalah keturunanmu. Maka disitulah kita sudah melakukan proses hidup hingga hari kiamat, dan tidak akan ada kiamat kecuali kita semuanya keturunan Adam alaihissalam sudah terlahir di bumi. Sahabat Yesus tercinta, lantas apa isi perjanjian dan apa tujuannya? Sahabat Yesus, Allah berfirman lebih lanjut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Dan mereka memberikan jawaban, kita semuanya berikan jawaban pada waktu itu, qalu bala syahidna, benar engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap kesaksian Tuhan. Allah mengingatkan itu pada kita. Sahabat Yesus tercinta, sumpah serupa sesungguhnya juga sudah pernah diambil dari para nabi. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan kamu sendiri, dan dari Nabi Nuh, Adam, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Ini juga pernah dilakukan kepada para nabi, bukan hanya pada kita saja sebagai anak cucu Adam termasuk para nabi itu, tapi nabi mendapat kesaksian tersendiri dan perjanjian tersendiri dengan Allah. Cuman perbedaannya, kalau kesaksian nabi adalah bagaimana mensinergikan risalah Allah dari nabi ke nabi tidak berbeda. Sumpah serupa juga diambil dari para nabi itu sesungguhnya adalah untuk kepentingan memajukan risalah, perjuangan, dan mentauhidkan, mengesahkan Allah, dan berjanji Allah adalah Tuhan anak cucu Adam. Sahabat Yesus, namun yang kita tahu bahwa perjanjian Allah dengan para nabi dan kita semuanya itu kadang-kadang kita lupa. Maka ini adalah forum yang paling indah di bulan suci Ramadan, kita saling mengingatkan. Karena setelah menciptakan Adam alaihissalam, Allah mengeluarkan seluruh calon keturunannya. Tidak akan berdiri kiamat sebelum seluruh keturunan itu lahir di bumi. Saat seluruh calon keturunan Adam alaihissalam dikeluarkan, Allah mengadakan perjanjian dengan kita semuanya. Dalam perjanjian itu manusia dan sudah berjanji untuk menuhankan Allah. Berjanji mereka akan mempertahankan diri untuk menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Yesus tercinta, secara tidak langsung kita Bani Adam juga berjanji untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak meminta kepada selain Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Manusia memiliki sifat lupa dan ingkar atas janji yang telah diungkapkannya. Maka para nabi dan rasul diutus untuk mengingatkan janji manusia kepada Allah. Insya Allah sahabat Yesus, di akhirat kelak tidak ada alasan bagi kita semua Bani Adam ini
untuk mengatakan lupa, karena kita sudah diingatkan oleh segenap para nabi, mulai Nabi Adam hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Sahabat Hisbis, sungguh ini adalah forum yang sangat bergembira bagi kita, karena kita punya tugas yang sama, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyerahkan seluruh kekuatan kita, tidak ada kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga forum sore ini menjadikan kita saling memberikan pesan yang baik di antara sesama kita, dan kita menjadi bagian hamba-hamba Allah yang diterima amalnya, terutama di bulan suci Ramadan ini. Saya kira ini perjumpaan yang cukup sederhana tetapi cukup menggigit kita semuanya. Dan akhirnya dari Yespis Radio, saya Muhtar Nuha mengucapkan selamat berbuka puasa untuk hari ke-9. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.